Halo, apa kabar saudara semuanya? Berjumpa lagi bersama channel Henry Su. Kali ini kita akan belajar tentang eh, revisi tata laksana COVID yang sudah dikeluarkan oleh 5 organisasi kedokteran di Indonesia. Disclaimer dulu bahwa saya bukan dokter, saya juga bukan ahli klinis kedokteran. Ya, disclaimer dulu. Ya, saya cuman ingin membantu orang supaya survive dari COVID dan saya ingin belajar. Ya, selalu belajar update-update seperti ini dan saya berharap saudara juga bisa mempelajari ini. Ya, ini saya rangkum dari 50 lembar. Saya lihat-lihat kok ini yang saya butuhkan cuman ini aja gitu ya. Ya nanti silakan perhatikan di slide per slide-nya bisa saudara baca juga. Saya juga nanti mungkin akan taruh di description ya linknya yang 50 lembar itu. Saudara bisa download, bisa baca lebih detail lagi. Cuman yang saya butuhkan adalah slide itu aja. Jadi saya ingin menyampaikannya dan juga saudara juga harapan saya juga mengerti dan kita mari belajar bareng ya agar kita saling bisa menolong tentang COVID ini. Minimal kita bisa edukasi, bisa kasih tahu obat apa, vitamin apa yang bisa kita konsumsi dulu karena kondisi sekarang puskesmas sudah berat, rumah sakit sudah berat, orang masa sakit disuruh diem di rumah, kena COVID diem di rumah, sudah tahu positif ya tapi suruh di rumah karena nggak nampung. Kalau sudah begitu, kalau kita nggak mengerti, kita nggak pernah mau belajar tentang menangani awal bagaimana supaya kita bisa selamat, apa kriterianya berat, apa yang harus kita lakukan, bagaimana kita tidak bergejala, apa yang harus saya lakukan supaya tidak menular dengan orang lain. Ayo kita belajar di sini ya. Saya hanya membantu di lingkungan, saya hanya membantu di teman-teman saudara yang curhat sama saya. Saya ingin berbagi. Mungkin saya ingin pelayanan di situ ya. Ya, vitamin-vitamin apa yang dibutuhkan, apa yang harus kita perbuat, misalkan kesulitan oksigen atau kesusahan makan ya, sekarang banyak makan gratis dan kita saling membantu di lingkungan. Minimal tetangga kita bantuin. Ayo kita gotong royong supaya COVID ini bukan menjadi momok tapi menjadi sakit yang biasa kita akan alami dan kita sudah tahu penyelesaiannya harus bagaimana. Mari kita belajar ya dengan slide ini ya. Jangan ya kalau memang saudara lebih tahu silakan komen lah di sini supaya kita bisa lebih mengerti dan semua orang bisa tahu bahwa apa-apa aja yang kita harus lakukan ya. Saya ingin sekali membantu banyak orang. Ya. Melalui video ini saya harapin kita satu sama lain bisa belajar dan semuanya bisa terselesaikan. Minimal di lingkungan terdekat kita. Jangan mau cuek, jangan mau saling tidak terbuka. Sakit sekarang kalau bisa terbuka dan nyari obatnya jadi mudah. Kayak kemarin saya kesusahan cari bantuan obat, ternyata dapat dari teman gitu ya. Gratis lagi gitu ya. Wah enak sekali ya diberikan ke warga yang membutuhkan. Saling berbagi itu gotong royong sangat luar biasa dan jangan menutup diri tentang penyakit ini. Kita harus terbuka sama orang yang benar, minimal ke rumah sakit atau ke puskesmas. Ya, kalau enggak kenal puskesmasnya ya sudah paling dekat ya RT, RW. Ya, itu ajalah mereka untuk curhat supaya tahu bagaimana melanjutkan dengan sakit seperti ini. Ya. Jangan takut, ini bukan penyakit aib, saudara. Kita harus terbuka, minimal kepada orang yang mengerti dan mengetahui apa yang harus saya lakukan. Daripada diem, ternyata sesak napas, nggak ada yang nolong, bagaimana? Ya, ayo
ini kita belajar sekarang ya. Jadi kita sama-sama belajar. Ya, kalau ada pertanyaan, ada yang lebih tahu, silakan komen di bawah ini ya. Komen saya buka terus. Ya. Oke, itu dulu, kita langsung ke slide-nya. Ini saya ambil dari PDF dari revisi protokol tata laksana ya dari 5 organisasi profesi kedokteran. Ya, semua sudah tanda tangan pada tanggal 14 Juli. Ya, di sini kita sama-sama belajar. Kita mulai dari pasien terkonfirmasi COVID. Ya. Jadi ini yang bab A, tata laksana kalau pasien terkonfirmasi COVID. Untuk pemeriksaan PCR, ya, ini bisa dilakukan hari pertama sama hari kedua. Ya. Kalau dulu mungkin hampir hari 1, 2, lalu hari keempat ada PCR lagi kalau masuk rumah sakit. Ya, ini sekarang lebih hemat ini kelihatannya. Jadi hari ke-1, hari kedua didiagnosis. Jadi kalau misalkan hari pertama positif, jadi hari kedua nggak perlu dilakukan swab lagi. Yang lalu mungkin dikonfirmasi sekali, lalu kedua kali, makanya mungkin biaya rumah sakit jadi bengkak. Mungkin ini karena alat-alat kan sudah overload semua ya saudara, ini untuk antisipasi dan juga uji klinisnya mungkin sudah lebih baik, lebih tertata gitu ya, sehingga tindakan ini sudah cukup gitu ya. Jadi ini apabila pemeriksaan di hari pertama negatif, maka diperlukan pemeriksaan hari yang kedua. Nah, kalau keduanya positif ya berarti dinyatakan positif. Nanti dari tabel ini kan kelihatan bahwa nanti nggak perlu lagi di hari ketiga, keempat, kelima, ke-10 ini nggak perlu lagi melakukan PCR dari pihak rumah sakit. Tapi hari ke-11 atau hari ke-12 tergantung terpaparnya ya berarti. Kalau misalkan tergantung hasil PCR-nya berarti ini. Kalau hasil PCR-nya di tanggal yang hari kedua berarti hari ke-12 nanti PCR lagi. Itu ya kalau dari keterangan ini kita lihat simpelnya aja. Untuk kasus tanpa gejala ringan dan sedang tidak perlu dilakukan pemeriksaan PCR untuk follow up. Untuk mengetahui, pemeriksaan follow up hanya dilakukan pada pasien yang berat dan kritis. Nah, ini mungkin lebih longgar ya. Mungkin kalau misalkan kita datang dengan sakit mungkin stroke ya, mungkin nggak harus di PCR berarti ini, atau sakit mungkin karena ada juga yang kemarin patah tulang karena kecelakaan ya, itu di PCR tapi ada yang positif gimana lagi ya hari-hari gini nggak tahu kita ini OTG atau bagaimana. Nah, ini yang untuk saat ini nih, ini tidak harus dilakukan ini kalau misalkan revisi ini terjadi ya. Jadi kalau misalkan datang ke rumah sakit gejalanya bukan gejala COVID, sakit ringan atau sakit sedang ya, misalkan ya itu kayak kecelakaan atau patah tulang atau anak jatuh gitu ya, ini berarti istilahnya sekarang nggak harus di PCR. Kalau sekarang masuk rumah sakit harus PCR nih hari ini nih. Mungkin next depan ini kita nggak harus di PCR ini kalau lihat dari revisinya yang ini ya. Ini kecuali kalau misalkan panas, batuk, pilek, sumer, meriang-meriang, diare, mungkin ini akan di PCR karena itu salah satu gejala-gejalanya COVID ya. Jadi itu yang nanti akan di PCR, sakit-sakit itu gitu ya. Misalkan diare akut sampai anaknya lemes, sampai orangnya lemes, nah itu mungkin di PCR. Ya, tapi ada yang patah tulang karena kecelakaan atau apa, pihak rumah sakit tidak harus
melakukan PCR. Ya. Lalu untuk PCR ini untuk konfirmasi hasil PCR-nya setelah ke 10 hari. Jadi 10 hari pengambilan ya. Jadi ini tabelnya benar, sudah. Diperlukan pemeriksaan tambahan kalau memang berat ya ini, tergantung dari penanggung jawab di setiap rumah sakitnya. Ya, untuk yang ini untuk 3 hari, namun pada follow up PCR menunjukkan hasil yang positif, kemudian terjadi kondisi positif persisten disebabkan oleh terdeteksinya fragmen atau partikel virus yang sudah tidak aktif. Pertimbangkan nilai circle threshold CT value-nya untuk menilai infectious atau tidaknya dengan berdiskusi antara DPJP dan lab. Oh, ini kalau misalkan biasanya kan alat itu ada yang batasan 30 sama 40, ternyata mendekati kalau misalkan alatnya 40 berarti dia 37 atau 38, berarti ini istilahnya sudah bisa dinyatakan negatif. Ya, asal sudah 10 hari atau plus 3 hari, berarti 14 harian juga ya. Jadi 10 sampai 14 hari itu bisa juga dinyatakan negatif. Cuman akan disuruh isoman berapa hari lagi mungkin gitu. Kan soalnya ada yang kemarin itu sampai 3 bulan masih positif terus. Ya, ini salah satu juga ya. Jadi ini harus dipertimbangkan juga dari pihaknya yang punya alat ini ya. Oh, lebih enak ini ya. Supaya enggak was-was. Jadi kalau misalkan ini ada nilai klinisnya karena memang mendekati dari nilai cut off alat, itu bisa diperkirakan bahwa itu virusnya sudah tidak aktif, tapi masih positif statusnya. Ya. Kayak teman saya juga 37 masih positif padahal alatnya cut off-nya di 40. Ya, mungkin ini akhirnya virusnya ya sudah tidak aktif gitu ya. Tapi nanti akan terkikis atau bagaimana ini ya. Apa selalu positif terus nih, parno ini. Oke. Ya, jadi ini hari ke-10 ya berarti. Kalau misalkan tanggal 1 hari pertama masuk positif, berarti ini diambilnya hari ke-11. Jadi yang ini hari kedua sudah tidak perlu. Lebih ringan ya, kita nggak disokro-sokro terus di rumah sakit. Lalu ini, jika tanpa gejala, isolasi dan pemantauan, isolasi mandiri di rumah. Jadi kalau misalkan habis watak tulang di gips sudah boleh pulang, walaupun hasil lab belum selesai, tapi jangan kemana-mana, jadi suruh isoman 10 hari nih saudara ya, di rumah tapi ya, atau di fasilitas publik. Nah, ini jadi sudah terindikasi COVID ya, isomannya di rumah, berarti 10 hari suruh isoman. Pasien dipantau melalui telepon, kontrol ini seperti puskesmas gitu ya, yang terdekat setelah 10 hari karantina untuk pemantauan klinis. Jadi 10 hari saudara sekarang ya. Terus non farmakologisnya pasien harus ngapain? Nah ini, pasien selalu menggunakan masker jika keluar kamar. Jadi ini kalau terpapar positif ya, sudah COVID ya. Jadi keluar kamar maskeran. Di rumah berarti harus maskeran. Saat berinteraksi dengan anggota keluarga juga masker. Jadi selama di rumah maskeran, cuci tangan dengan air mengalir dan sabun atau hand sanitizer sering mungkin. Jadi hand sanitizer itu dibawa terus, semprot-semprot setiap kali megang gagang pintu atau apa gitu ya. Jaga jarak, ya sudah, jangan berinteraksi lah ya. Upayakan tidur sendiri, jangan kumpul. Menerapkan etika batuk ya. Tutupin dulu batuknya,
alat makan minum segera dicuci atau disendirikan dulu. Berjemur ya 10 menit sampai 15 menit sebelum jam 9 ini saudara, yang di ketentuannya ya. Jam 9 di bawah jam 9 pagi sama di atas jam 3 sore. Lalu pakaian sebaiknya dimasukkan dalam kantong plastik tertutup yang terpisah dengan pakaian kotor keluarga lainnya. Lalu segera dicuci sendiri berarti ini ya. Terus ukur dan suhu tubuh 2 kali sehari, pagi dan malam. Jam 9 sama jam 19, pagi dan malam ya. Segera beri informasi ke petugas atau keluarga jika terjadi peningkatan suhu di atas 38. Jadi kalau misalkan di 37,8 ya jangan parno. Ini ya. Ini masih 38 ke atas nih ya. Ya jadi jangan parno-parno lah, positive thinking aja. Ini kalau misalkan 37,8 ya mendekati ya, tapi tenang saja, belum sampai 38 ke atas. Tetap dicatat ini, saudara-saudara, nyatet. Lingkungan kamar ya satu ya pasti ventilator, ventilasinya harus bagus, daya udara. Jadi cari ruangan yang jangan pengap-pengap untuk soman ya. Lalu membuka jendela kamar secara berkala, bila memungkinkan menggunakan APD saat membersihkan kamar. Terus cuci tangan dengan air mengalir, ya, hand sanitizer, atau pakai disinfektan food grade itu bagus juga itu. Sekarang kan banyak disinfektan food grade, jadi kita makan sendok itu juga bisa disemprot. Buat keluarga juga baik itu juga. Bersihkan kamar setiap hari, bisa dengan air sabun atau bahan disinfektan ya. Itu pakai food grade aja, semprot gitu ya. Lalu untuk keluarganya ini yang berkontak erat dengan pasien, maksudnya yang bantu jaga, perlu memeriksakan diri ya. Anggota keluarga senantiasa pakai masker, jaga jarak, senantiasa cuci tangan. Lalu jangan sentuh daerah wajah kalau tidak yakin tangan bersih. Ya ini cuci tangan. Ya, lalu jangan pegang-pegang muka, terutama mulut, hidung. Ya, jangan megang-megang. Ingat senantiasa membuka jendela rumah agar sirkulasi udara tertukar. Bersihkan sesering mungkin daerah yang mungkin tersentuh pasien. Gagang pintu, terutama yang mau menuju ke dalam rumah atau ke belakang. Ya itu mesti bawa sanitizer terus ya saudara. Lalu farmakologinya, bila terdapat penyakit penyerta komorbid ya bahasanya, dianjurkan untuk tetap melanjutkan pengobatan yang rutin dikonsumsi. Jadi obat-obatannya jangan dihentikan. Apabila pasien rutin meminum terapi obat anti hipertensi, ini darah tinggi dengan golongan obat ACE inhibitor dan apa ini bahasa ya, agiotensi, apa ini ya? Ya mungkin perlu konsultasi dokter lah ya ini ya. Kalau komorbid ya sudah konsultasi dokter aja, karena nggak sembarangan juga ada obat ya. Vitamin yang dianjurkan juga vitamin C sama ya, 500 ml ya, ini minim lah ya. Ini berjalan selama 6 sampai 8 jam. Tablet isap, ini salah satu aja dipilih ya. Kalau tablet isap kan bisa bertahan 12 jam. Multivitamin yang mengandung vitamin C untuk 24 jam selama 30 hari. Berarti 2 kali 3 berarti 60 tablet ya. Dianjurkan multivitamin yang mengandung vitamin C, B, E, Z. Nah ini yang penting ya. Dari yang multivitamin aja sekarang banyak ini. Yang sudah ada C-nya angka segini juga banyak ya. Lalu vitamin D ini disendirikan suplemen yang rekodnya di 400 IU sama 1000 UI ya. Ada kapsul, ada macam-macam, obat juga 1000 sampai 5000 per hari ya. Lalu obat-obatan sportif baik, ini obat modern asli Indonesia ya. Ada yang jahe merah, ada macam-macam itu ya. Jahe merah, sirih, itu katanya itu apa?
bawang putih itu katanya juga, bawang merah bisa apa? Mengeluarkan dahak atau ingus. Lalu obat-obatan yang memiliki sifat antioksidan, wah ini antioksidan itu apa? Ini apa? Manggis, ya itu manggis, sirsat, kulit daun sirsat ya, daun sirsat apa itunya ya, apa ini bawang putih ya, itu bisa konsumsi itu. Tapi kalau bisa mungkin diselisihkan dengan obat dokter ya kali, 1 jam sebelum, selisih 1 jam gitu, jangan bareng. Lalu kalau derajat ringan, ya ini yang bergejala pasti ya. Jadi ini fase karantinanya 10 hari tambah 3 hari yang bebas gejala, demam sejak muncul gejala ditambah 3 hari. Bebas gejala demam dan berarti kalau masih demam atau gangguan pernapasan, susah napas ya tambah isolasi lagi ya. Sampai merasa lega. Ya, 10 sampai tambah 3, 13, ya 14 hari lah. Kalau masih gitu lah, rasanya 14 hari sudah nyaman. Kalau lebih dari itu pasti berat itu, saudara. Ya, lalu ini petugasnya suruh proaktif, ini Puskesmas harus benar-benar aktif ya. Salut sama nakes Puskesmas, luar biasa. Setelah melewati masa isolasi, pasien akan kontrol. Oh ya udah, berarti ini harus PCR ya, PCR ulang. Lalu vitamin kalau ringan juga sama ya, tidak ada beda obatnya, sama semua ya. Nah cuman yang ringan ini ada obat antivirus ini saudara. Ini nih obat yang susah dicari ya, namanya Avigan. Isinya itu favipiravir. Nah, sedianya 200 mg. Ini yang susah kemarin dicari ya. Cara minumnya hari ke-1 dan selanjutnya sebentar, load 1600 oral hari ke-1 dan selanjutnya 2 kali 600 mg. Berarti kalau 200 berarti 3 tablet. 2 kali 3 tablet. Ya. Kalau 200 berarti kan ini 3 kali. Gitu. Benar kan? Ya, jadi kalau loading ini kan 1600 mili per 12 jam oral hari ke-1 dan selanjutnya 2 kali hari ke-1 dan hari ke-2 2 kali 600 berarti 2 kali 3 tablet ya sampai hari ke-5. Nah ini kan sedianya kan hanya 200-an. Ini tidak boleh diminum jangka panjang, cuma 5 hari. Ya. Jadi yang derajat ringan itu sudah dapat ini. Jadi obat yang kemarin di launching sama Jokowi ya ada ini mestinya ya. Ini ya. Karena sudah jadi patokannya ini. Lalu kalau panas ada sumber ya, tadi ada panas di atas 38 ditambah paracetamol. Bila demam, kalau nggak demam jangan diminum. Ya, obat tradisional tetap diharapkan juga dikonsumsi ya. Lalu pengobatan komorbid dan komplikasi yang ada. Oh ini kalau obat ada komorbidnya. Ini lebih baik kalau komorbid lebih baik konsultasi dokter, jangan diputusin sendiri. Karena obat antivirus ini juga berat ya. Ini ingat saya ini label merah nih. Labelnya obat stikernya merah ini. Makanya mahal juga. Ya mungkin harapannya ini bentar lagi gratis
harapannya juga sudah turun ya. Jadi yang ringan sudah dapat tambahan antivirus kalau vitaminnya sama. Derajat sedang rujukan ke rumah sakit. Nah ini kalau sudah derajat sedang ya sudah harus masuk rumah sakit ya. Pengambilan sampel untuk PCR dilakukan sesuai tabel. Jadi 1, 2, 1 enggak, berhasil 2 gitu ya. Jadi kalau sudah sedang ya harus masuk rumah sakit nih. Rujukannya ya masuk rumah sakit ya sudah. Ini secara total asupan kalori, kontrol elektrolit ya, kalium natrium itu, hidrohidrasi, terapi cairan, oksigen, pemantauan darah lengkap ya, itu CRP. Wah ini sudah dapat CRP, fungsi ginjal, fungsi hati, fototorak. Vitaminnya C 200 sampai 400 8 jam dalam 100 cc. Wow ini berarti harus pakai injeksi ya. Sudah harus masuk rumah sakit soalnya. Vitamin D-nya juga ini. Lalu diberikan terapi obat favipiravir lagi. Nih sama ya. Oh ini ketambahan remdesivir saudara namanya. Jadi ini ketambahan lagi nih, tambahan obat satu lagi saudara ya. Terus antikoagulan berdasarkan evaluasi. Oh terus panas pasti ada nih ya, kalau sudah fase ini pasti dikasih paracetamol. Ini obatnya ketambahan satu lagi kalau sedang. Kalau berat pasti masuk rumah sakit ya saudara ini. Jadi benar-benar sudah berat ini ya. Berarti kalau sudah berat, mulai dari sedang tadi ya, harus masuk rumah sakit. Ya toh? Nah, sedang sudah masuk rumah sakit. Kalau ringan enggak. Nah, ini terus kalau sudah ini kritis ya udah cek lab berkala ini ya. CRP, fungsi ginjal, nah ini sudah. Terus monitoring ada ya ini pasti fasenya kalau dibilang berat ini sudah mulai sesak napas. Saturasi oksigennya juga kontrol. Ini patokannya di bawah 93 ini, saudara. Yang dicari ya. Frekuensi napas di atas 30 kali per menit. Jadi ini nadi, cek nadi. 30 kali per menit. Ini saya nggak tahu ini apa. PaO2 peningkatan sebanyak di keterlibatan area paru-paru. Ini fototorak, ya, ini pasti dokter tahu lah ya. Di atas 30% berarti kabutnya. Limfonia progresif, peningkatan CRP progresif. Wah ini harus dicek benar-benar nih. Monitoring keadaan kritis, gagal napas, membutuhkan ventilasi, mekanis shock dan gagal multi organ, masuk ICU. Waduh. Ini udah kelas berat ya, saya nggak bahas ini. Ini dokter yang lebih tahu lah ya. Saya udah rananya ini sudah, aduh, nggak mungkin ya. Biarin dokter aja. Nah ini terapi oksigennya ini sampai 15 L ya per menit. Wih. Jadi kalau SpO2-nya di bawah 93, udara bebas dengan mulai dari nasal kanul sampai NRM 15 L per menit. Lalu digrasi sesuai target ring 92 sampai 96%. Jadi digenjot sampai 96%, lalu diturunin ini. Ya, jadi patokannya yang perlu kita kalau pakai jari itu loh, yang tes oximeter berarti 93 ke bawah. Lalu decibel flow-nya juga bertahap 5 sampai 10.
Wah, ini yang apa itu? Oksigen konsentrat kan batasnya ada yang 7L ya, ada yang ngomel-ngomel itu kemarin di sosial media. Katanya nggak berhasil terapi pakai oksigen itu. Ya memang oksigen itu kan untuk ruangan sebenarnya. Itu standarnya kan ada 5L sama 7L lah. Kalau sudah akut pakai itu ya rasanya ya nggak bisa ya. Beda. Ini aja mintanya 10L, malah standarnya itu 15L per menit. Ini 10, 5 sampai 10 lah. 5 itu sudah taraf atasnya alat itu ya. Oksigen konsentrat itu. Lah kalau butuhnya 15 ya nggak nutut. Makanya nggak berhasil. Ya jangan marah-marah lah sudah. Ya. Lalu frekuensi napas masih tinggi. 35%, 35 kali. Targetnya ya 92 sampai 96. Jadi kalau sudah 96 mungkin barnya saturasi flow-nya turun lagi sampai ke 5. 10 ya. Biasa. Ini yang lain-lain saya nggak bahas karena saya nggak tahu juga. Tapi ini sebenarnya indeks nggak perlu juga. Ini mungkin ranahnya sudah ke inilah kedokteran aja. Yang perlu kita tahu ini ya, standarnya 92-96 ya, cuman ini aja deh. Lalu ini L ini maksudnya itu loh apa, kalau di regulator itu ada bulat-bulat logam itu loh, bunderan itu naikin ke 10, 5 gitu. Karena kadang-kadang sekarang kita sebenarnya bawa terapi tabung sendiri di rumah. Lalu ini pasien kalau belum COVID, belum terpapar, belum terkonfirmasi, maksudnya bisa juga belum PCR atau lagi PCR tapi belum selesai hasilnya. Nah itu bisa isoman 14 hari. Wah ini seperti saya kemarin nih, harus isoman gara-gara nunggu hasil 5 hari belum jadi-jadi ya. Jadi saya juga sama melakukannya, minum vitamin ini 500, saya malah pakai 1000. Ya, lalu multivitamin hisap, lalu vitamin D sama zinc ini harus ada ini. Terus obat-obatan tradisional, nah ini tidak ada obat yang lain ya. Ini aman ya. Gejala derajat ringan juga ini juga sama, nggak terlalu nggak ada ya. Jadi ini ringan, ya suruh isoman aja 14 hari. Ya, iya, bener-bener ringan lah. Lalu ini juga rutinitas ini yang harus dilakukan di Puskesmas ya. Kalau menunggu tapi jarang dilakukan ini. Lalu mengedukasi secara pribadi pakai masker jika keluar. Nah ini ya sementara jangan keluar dulu lah ya. Kalau misalkan nunggu hasil PCR-nya, ya, terus kalau terjadi batuk ya harus ditutup. Jangan sampai diumbar batuknya. Pilek juga sama, cuci tangan, sama berjemur. Ini juga standarnya di bawah jam 9. Sama di atas jam 3 sore. Oh ini jam 3 sore bisa sudah. 10 sampai 15 menit ya. Lalu pakaian yang dipakai, oh ini bakal masukkan kresek gitu ya. Lalu ukur suhu tubuh jam 7 pagi sama jam 19 malam. Kalau di atas lah 38 segera melapor. Untuk ruangan sama ya. Pakai ini terus kontak erat. Harus benar-benar berjarak, jangan sentuh daerah wajah. Nah ini yang kadang saya sendiri lupa ini kadang nih. Enak-enak itu hidung gatel, langsung saya pegang hidungnya. Ya sudahlah. Jadi ini benar-benar kita ditata hidup sehat beneran ini. Ya harus kita ikuti ya. Saya juga susah kok. Enggak, saudara semua juga
Nggak hanya saudara, saya juga susah. Vitamin C ya ini sama ya. Tadi 14 hari konsumsi. Sampai sekarang juga saya konsumsi. Walaupun saya kemarin hasilnya walaupun saya kontak erat karena sempat keluar bareng makan karena ada urusan kerjaan, sempat pinjem pulpen, sempat goncengan motor berdua. Jadi parno juga ya waktu itu parno juga, tapi saya nunggu hasilnya sampai 5 hari. Hari kelima saya akhirnya antigen lagi. Ya udahlah, pokoknya benar-benar kita jaga ya. Ya puji Tuhan saya negatif gitu ya. Jadi saya tapi sudah konsumsi ini gitu ya, vitamin C. Ini multivitamin, saya pakai multivitamin yang sudah ada zinc-nya, D-nya, tapi waktu itu cuma 400 ya D-nya. Obat tradisional saya nggak minum sih. Saya dikasihin SOP ya dari saudara, dari teman. Terima kasih ya. Saya minum tapi nggak tahan cara minumnya. Saya tuh nggak biasa minum obat yang bertahun-tahun gitu ya. Aduh. Gitu ya. Terus nyiapin paracetamol ya ini. Jadi harus ada, kalau panas di atas 38 ya udah minum dulu ya. Nih. Ini derajat sedang, berat. Nah ini kalau yang istilahnya belum terkonfirmasi tapi sudah ada gejala ya segera masuk rumah sakit ya. Terus isolasi kasus suspek, pengambilan swab dilakukan ya kata bel 12 tadi ya. Nggak ada, ini lebih banyak mungkin harus ke rumah sakit atau ke puskesmas pada tindakan lanjutan. Berat ini dalam arti ada flek di paru ya, itu ada pneumonia, itu ada flek. Paling kelihatan ya itu batuk, pilek, flu, sesak napas. Itu kalau sudah sesak napas atau ada komorbid asma, komorbid stroke, komorbid diabetes, kolesterol, terus susah napas, terus panasnya sampai 38, udah berarti kategorinya sudah masuk sedang berat. Walaupun hasilnya belum jadi, ya, walaupun hasilnya belum jadi. Ini tabel vaksin Sinovac 2 kali ya, 14, 60 bisa efektivitasnya 65 sampai 91. Ya ini tabel yang dikeluarkan oleh mereka ya. Astra 62 sampai 90. Ya, ini 86 Sinovac, paling bagus Moderna sama Pfizer ya. Ini Novavax ini juga dari protein. Ini langsung RNA ini saudara. 28 hari selisih vaksin 1-2-nya. Siapa yang belum vaksin, ayo vaksin ya, supaya kita bisa mencapai ke herd immunity kita. Jadi utamakan yang lansia sama pralansia saudara, di atas 60 ini ayo diajak yang saudara-saudara kita yang 60 untuk segera vaksin ya, supaya ketahanan tubuhnya bagus. Nah terus kalau misalkan ada alergi obat, alergi ini ya mungkin diomongkan. Terus ada penyakit paru, nah ini asma, mungkin penyertanya ya. Jadi kalau misalkan jujur aja, kalau misalkan ada hipertensi, ada macam-macam, ini lebih baik konsultasi ke dokter dulu. Jangan nggak ngomong minta vaksin pokoknya. Wah ini repot ya. Tetap yang punya diabetes, kolesterol, hipertensi, obesitas ini masuk ini saudara. Obesitas, sudah pernah transplantasi hati, sudah punya penyakit hati, paru obstruktif kronis ya, punya sakit HIV ini termasuk ya. Ya jadi yang komorbid mungkin lebih baik konsultasi dokter dulu. Ya. Lalu punya imun ya, pasien kanker darah. Ya. Terus individu yang ditunda vaksinasinya apabila terdapat
reaksi alergi berupa anafitalis atau reaksi alergi berat pertama atau akibatnya dari komponen yang sama dengan terkandung dalam vaksin. Individu yang sudah mengalami infeksi akut, jika terinfeksi sudah teratasi maka dapat dilakukan vaksin pada TB pengobatan dulu minimal 2 minggu. 2 minggu lagi gitu ya. Istilahnya. Terus penyintas COVID dapat divaksinasi jika sudah lebih dari 3 bulan. Wah ini 3 bulan setelah negatif ini saudara yang sudah pernah COVID ya, sudah pernah kena COVID 3 bulan baru dinyatakan dari pernyataan negatifnya ya. Jadi patokannya dari hasil lab negatif. Boleh vaksin 3 bulan lagi. Ya, riwayat ini oke, yang lain nggak ada. KIPI ringan sedang. Nah ini kalau KIPI ini kan istilahnya setelah vaksin ya. Setelah vaksin jadi demam, nyeri. Ya, kalau demam aja kasih paracetamol 1-2 hari sudah bisa. Kemeng-kemeng itu biasanya ya 3 hari lah gitu ya. Saya pernah kemeng itu. Saya juga pernah lemes. Kayak orang lelah lah gitu ya, 5 hari. Itu juga hasil KIPI-nya. Ya. Ini terapi obat oseltamivir. Ini juga menjadi obat andalan juga di penggunaan virus ya. 2 kali 75 selama berapa hari nih nggak ditulis. Nggak ada dosisnya 2 kali 75 tapi sampai berapa hari nih nggak ada nih ya. Ikutin dokter lah ya ini karena ini harus pakai resep dokter nih katanya. Lalu antibiotik ini juga perlu yang sudah distandarkan WHO, ini juga perlu saudara. Ya itu saat saya habis. Jadi sebenarnya mari kita belajar dari sini bahwa ini sebenarnya ada 50 lembar, tapi saya lagi belajar yang sampai sini aja. Kalau yang lain-lain itu untuk anak, untuk klinis yang lebih berat, ya biarkan itu dokter ya. Tapi kalau kita sekedar tahu sampai batas ini saja. Saya juga ingin tahu membaca ini karena saya kadang-kadang di lingkungan juga membantu, di saudara juga membantu, jadi harus tahu apa-apa aja yang dibutuhkan, apa aja yang harus dilakukan. Ya kalau dari dasarnya ini sebenarnya tidak beda jauh, tapi pengecekan PCR-nya yang berbeda. Ya pengecekan tadi PCR kan selama ini masuk rumah sakit hampir selang 2 hari, 3 hari PCR lagi. Sekarang kan sudah enggak. Lalu obat-obatan juga sudah sudah dimunculkan, ada antibiotik, oseltamivir, ada yang apa itu tadi ya. Jadi ada favitamisin ya. Ya, favifamisil. Waduh, susah sekali ya obatnya. Ya itu, sama Ivermectin itu juga tertulis tapi tidak direkomendasi masih di form ini ya. Jadi saudara putuskan sendiri akhirnya apakah memang mau menggunakan apa tidak. Ya, kalau di sini tidak dianjurkan karena standar WHO-nya belum tidak memang bicara begitu. Jadi dokter ya susah juga ya kalau misalkan minumkan itu. Jadi yang bisa ya oseltamivir ini. Kami sama tadi kan apa itu Pak? Sebentar saya carikan. Nah ini favipiravir. Avigan paling gampang. Mereknya Avigan, mahal sekali. Semoga turun lah ya. Bentar lagi juga ada gratisnya. Oke. Sementara di situ dulu. Terima kasih. Kita saling belajar, kita saling melihat bahwa vitamin juga dibutuhkan. Kita juga harus melakukan hidup sehat ya saudara. Mari kita berjuang bareng, kita gotong royong untuk menyelesaikan COVID ini dan ajak semua saudara kita untuk vaksin.
supaya herd immunity kita terpenuhi sehingga kita bisa hidup lebih baik lagi seperti yang dulu-dulu. Ya. Begitu saudara, terima kasih. Sampai jumpa lagi di channel Hendry Show.